Shalom adik-adik, shalom Bibi. Shalom Kak Lea. Wah, apa kabarnya hari ini, Bi? Luar biasa. Oh, adik-adik juga kita tanya juga, Bi, kabarnya yuk. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya apa? Luar biasa. Yes. Wah, kita sudah lama banget ya, Bi, tidak berjumpa sama adik-adik. Iya, udah berapa bulan ya Kak Le? Wah, kira-kira sudah lebih dari 3 bulan, Bi. Aduh, kita udah kangen banget ya sama Iya, adik-adik. sangat kangen ya. Pastinya adik-adik di rumah sudah masih cantik-cantik dan masih ganteng-ganteng ya, Bi ya. Iya, dan juga mungkin sudah bertambah besar. Iya, karena benar selama banget. masa pandemi ini Kita tidak kerjaannya makan melulu. Oh iya Kak benar, Lea. makan tidur belajar ya, Bi, di rumah Iya. ya. Iya, benar banget. Kita cuma bisanya ketemunya cuma di foto doang ya, Bi. Iya. Untuk itu, tapi tidak apa-apa adik-adik, Kita harus tetap semangat. Iya benar, kita harus tetap semangat memuji nama Tuhan walaupun kita beribadah di rumah saja melalui YouTube KKR GBKP Cengkareng. Tidak mengurangi rasa bahagia kita. Untuk itu, sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mau bernyanyi Bapakku Datang Padamu. Kita katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Musik memuji Tuhan. Kita angkat sekali lagi pujian ini, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah kita. Kita berdoa, kita ambil sikap yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu akan kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan menyertai kami, dan kembali pada hari ini, pada minggu yang kudus ini, kami boleh bersama-sama beribadah
walaupun melalui YouTube, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap hadir di hati kami untuk memimpin kami. Tuhan, Engkau yang memberkati kami semua, anak-anak-Mu yang sudah menyiapkan diri kami untuk beribadah. Biarlah sukacita yang datang dari sorga tetap beserta dengan kami. Begitu juga kakak kami yang memimpin kami di dalam ibadah ini, Engkau yang memberkati agar nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini masih bahagia? Pastinya masih dong. Bi masih bahagia nggak Bi? Bahagia sekali Kak Lea. Wah kalau begitu, ayo bangkit berdiri yuk adik-adik, bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Karena hari ini kita bertemu dengan Tuhan Yesus ya Bi ya. Iya. Jadi kita juga bertemu dengan teman-teman kita, walaupun kita beribadah di rumah saja. Yuk sambil bertepuk tangan. Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan dalam kasih, dalam satu hati. Berjalan ya Bi, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah adik-adik, saat ini kita akan menyanyikan lagu KASIH. Siap-siap ya, ayo dibuat gerakannya. KASIH. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah adik-adik, kita akan mau lanjut pujian kita. Saat ini kita akan mau nyanyi lagu Happy Ayah. Happy ya ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi adik-adik. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siapa yang masih semangat? Ayo, pasti
Hadirat Tuhan. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bernyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Sambil taruh tangannya di dadanya. Mari semua adik-adik kita taruh tangan kanan kita di dada. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi kita katakan, Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan masih memberkati kami sehingga kami tadi Tuhan baru saja mengangkat puji-pujian. Semoga puji-pujian kami berkenan kepada Tuhan. Jika sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tolong kami sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu Kak Esti mau sapa dulu ya. Shalom semuanya. Nah, apa kabarnya nih? Luar biasa. Yes. Nah, kakak pastikan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat-sehat ya. Walaupun sampai sekarang kita masih beribadah di rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang akan kakak sampaikan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian. Kejadian 8 ayat yang ke-8 sampai 13. Yuk mari kita baca sama-sama Alkitabnya ya. Kejadian 8 ayat yang ke-8 sampai ke-13. Oke, kakak mulai bacakan ya. Kemudian dilepaskannyalah seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapatkan tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi.
lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh dan paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya lah pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya lah burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Nah, demikian pembacaan firman kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita hari ini menceritakan tentang Nabi Nuh. Sama seperti minggu yang lalu, jika minggu yang lalu kita belajar tentang bahtera. Nah, sekarang setelah 40 hari 40 lamanya Tuhan menurunkan hujan. Nah, pada saat itu Nabi Nuh ingin mengetahui, karena hujannya sudah mulai reda nih, jadi Nuh ingin mengetahui apakah air di permukaan bumi itu memang benar-benar sudah kering. Nah, akhirnya ini di tangan kakak nih ada nih gambar burung merpati. Akhirnya Nabi Nuh melepaskan burung merpati untuk mengetahui apakah air di muka bumi memang benar-benar sudah kering. Nah, akhirnya dilepaskan oleh Nabi Nuh burung merpati ini. Nah, kemudian karena burung merpati ini tidak mendapatkan tumpuan kakinya, nah akhirnya dia kembali ke bahtera. Nah, itulah sebagai pertanda kepada Nabi Nuh bahwa air di muka bumi belum benar-benar kering. Nah, pada hari berikutnya, setelah 7 hari berikutnya, Nabi Nuh melepaskan kembali burung merpati ini, untuk mengetahui kembali apakah memang benar-benar air di muka bumi sudah kering atau tidak. Nah, setelah itu, si burung merpati kembali dengan membawa daun zaitun di paruhnya. Nah, seperti ini. Inilah sebagai pertanda kepada Nabi Nuh bahwa bahwa permukaan bumi sudah mulai mengering, ya adik-adik. Nah, kemudian setelah 7 hari lagi, Nabi Nuh menunggu lagi. Akhirnya dia melepaskan kembali burung merpati tadi. Nah, akhirnya ditunggu. Akhirnya setelah sampai sore, burung ini tidak kembali lagi, adik-adik, ya. Dia tidak kembali lagi. Itu menjadi pertanda kepada Nuh bahwa permukaan bumi sudah benar-benar kering, ya. Nah, adik-adik, jadi adik-adik, burung merpati inilah yang digunakan Nabi Nuh sebagai alat penyampaian pesan. Nah, seperti tema kita hari ini adik-adik, alat penyampaian pesan. Nah, jadi burung merpati ini digunakan sebagai alat penyampaian pesan oleh Nabi Nuh, ya. Karena zaman dahulu itu belum ada yang namanya handphone, belum bisa telepon-teleponan. Hei, bagaimana hujan di sini? Sudah reda atau belum? Nah, beda sama zaman sekarang ya adik-adik, ya. Nah, kalau zaman dahulu itu adik-adik tidak ada seperti itu, ya. Jadi semua menyampaikan pesan itu dulu pakai burung merpati, ya. Nah, makanya kalau kalian tahu itu, pernah lihat itu, kantor pos itu logonya adalah, atau lambangnya itu adalah burung merpati pos, ya. Oke, nah sekarang kita berbicara tentang zaman ini zaman yang sudah canggih nih adik-adik. Nah, kalau zaman sekarang itu tidak ada lagi burung merpati pos atau seperti burung merpati untuk menyampaikan pesan, tidak lagi adik-adik. Nah, kalau zaman sekarang itu surat juga sudah jarang digunakan. Nah, semua orang beralih ke email. Mungkin adik-adik balita belum ini, ya. Ada email, ada mungkin yang dia menyampaikan informasi melalui Facebook, Instagram, ya, banyak sekali, ya. Ada Twitter juga. Nah, sekarang Kak Esti akan menunjukkan ke kalian gambar alat komunikasi yang kita gunakan di zaman ini. Nah, di sini ada koran, ya. Koran. Nah, ini koran ini juga termasuk alat komunikasi, tapi sekarang memang jumlahnya sudah tidak sebanyak yang dulu lagi, ya. Ini koran, kemudian ini ada radio, ya, radio. Masih semua pernah dengar radio, ya. Nah, ini radio, kemudian ini ada televisi dan ada handphone. Nah, kakak rasa semua adik-adik semuanya pasti sudah punya handphone di rumah, ya. Apalagi zaman sekarang ini karena pandemi mengharuskan kita untuk belajar lewat
handphone atau laptop ya. Kemudian dia ini ada laptop, ini gambar laptopnya ya adik-adik ya. Nah, jadi alat komunikasi ini bisa terhubung karena ada jaringan internet ya, karena ada jaringan internet. Jadi kita bisa mengakses berita itu dengan cepat. Contoh misalnya Kak Esti punya temen nih di luar negeri misalnya, jadi nggak usah lagi tulis-tulis surat, tapi bisa langsung Skype misalnya ya, bisa langsung tatap muka seperti ini ya, misalnya kayak video call ya, seperti video call bisa langsung tatap muka, face to face seperti itu ya. Nah, jadi itu juga bisa kita gunakan itu karena teknologi dari internet tadi adik-adik ya, teknologi dari internet. Nah, inilah merupakan cara kita menyampaikan pesan. Nah, ini adalah alatnya ya, yang dibantu oleh internet tadi. Ini adalah alat, dia ada laptop, radio, televisi. Jadi kalau misalnya sekarang kita mau hubungin orang, misalnya kita mau hubungin nenek kita nih di kampung ya, misalnya kita tinggal tekan nomornya lalu halo, seperti itu, langsung kedengaran deh suaranya. Nah, jadi lebih gampang ya. Kalau zaman dahulu itu adik-adik tidak seperti itu. Kalau zaman dulu itu susah sekali, kita harus tulis surat ya, harus tulis surat, kemudian antar ke kantor pos ya. Setelah itu barulah kantor pos akan mengirimkan ke tempat yang kita tuju misalnya. Tapi itu juga bukan satu hari adik-adik, itu membutuhkan waktu berhari-hari. Nah, tapi kalau sekarang kita kalau mau SMS langsung kamu send langsung masuk. Misalnya Kak Esti kirim pesan nih ke Cio misalnya, Cio langsung bisa terima. Nah, demikian juga video call juga bisa langsung kelihatan ya wajah kita seperti itu. Nah, itu karena zaman sudah canggih adik-adik ya, jadi semua bisa dengan cepat ya, tidak perlu lama-lama lagi ya, tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk menyampaikan pesan. Nah, tapi adik-adik kakak ingatkan sometimes ya, kadang-kadang orang itu suka menyampaikan pesan itu pesan-pesan yang tidak baik ya. Misalnya nih WA-WA-an nih sama teman-temannya ya, jadi kita menggunakan kata-kata yang tidak baik ya, misalnya kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, misalnya kata-kata kotor seperti itu. Nah, itu jangan kita lakukan ya adik-adik ya. Nah, sampaikanlah pesan kita dengan baik ya, seperti itu ya, agar alat-alat yang sudah diciptakan ini juga bisa berguna dengan baik. Jangan ini kalian gunakan untuk membuat hal-hal yang tidak baik, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, jadi alat-alat ini semua berguna, apalagi di zaman sekarang ini kita membutuhkan alat-alat seperti ini adik-adik ya, karena memang zaman sudah semakin canggih ya, semua membutuhkan teknologi informasi. Jadi adik-adik juga, anak zaman sekarang udah banyak loh yang bisa mengoperasikan laptop, handphone apalagi ya adik-adik semua pasti nih banyak yang sudah main game di handphone ya, buka YouTube. Nah, tapi gunakan alat komunikasi ini dengan baik ya. Jadi kalau misalnya kita lihat YouTube itu ya yang baik-baik aja, misalnya mau lihat pelajaran ya, misalnya mau buka Google ya, lakukan yang baik-baik aja, jangan kita membuka hal-hal yang tidak baik. Tetapi kakak ingatkan lagi, jangan karena sekarang semuanya dari handphone, tugas dari handphone, tapi seharian lihat handphone aja, kasihan matanya adik-adik ya. Kita juga harus jaga ya, kita juga harus beri istirahat kepada mata kita agar mata kita ini tidak cepat rusak ya. Jadi memang karena sekarang zaman pandemi mengharuskan kalian untuk belajar menggunakan melalui laptop atau handphone ya, tapi tidak apa-apa, tapi kita harus bisa mengatur waktu ya. Jadi kakak harapkan semoga kalian bisa menggunakan alat penyampaian pesan ini dengan baik ya, seperti burung merpati tadi loh, dia menyampaikan pesan kepada Nabi Nuh itu dengan baik juga. Jadi alat ini juga bisa kita lakukan dengan baik juga, kita bisa menyampaikan pesan dengan baik. Jangan kita menyampaikan pesan yang tidak misalnya dia bilang begini A, lalu kita bilang B. Nah, seperti itu, jangan seperti itu juga adik-adik ya. Jadi sampaikanlah pesan yang baik ya, sehingga orang yang mendapatkan pesan kita juga bisa mengerti dan paham apa yang kita maksudkan, apa yang kita inginkan. Nah, begitu ya adik-adik ya. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Bagaimana Nabi Nuh yang mendapatkan pesan melalui burung merpati. Kami juga mau Tuhan Yesus
bisa menjadi alat penyampaian pesan yang baik ya Bapak, sehingga kami juga bisa menggunakan pesan ini dengan baik, kami juga bisa menyampaikan pesan yang baik untuk orang-orang di sekitar kami dengan baik juga. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, berdoa, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Hayo, tadi siapa yang memberi firman? Sudah lupa? Belum ya? Iya, benar. Tadi yang bawa firman adalah Kak Esti Beruginting. Dan saat ini adik-adik, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Ayo, sudah disiapkan semua persembahannya? Sudah semua, Bik. Mantap ya. Dan persembahan ini nanti akan dikumpulkan kepada pengurus sektornya masing-masing dan akan diberikan kepada gereja kita. Untuk itu, untuk kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Sekali lagi, persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu lagi lagu pujian, kita bernyanyi, Yesus sayang padaku. Yesus
berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan, sehingga semua bisa berjalan dengan lancar. Dan kami mau berdoa Tuhan buat ibadah kami minggu depan, kiranya Tuhan juga yang memberkati sehingga ibadah kami juga bisa kami lakukan walaupun secara virtual ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat adik-adik kami semua, anak kelas balita dan anak kelas kecil. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan, tumbuh kembang mereka, apalagi di saat pandemi ini Tuhan, semua kegiatan mereka dilaksanakan di rumah ya Bapa. Tak lupa juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat orang tua kami, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, panjang umur, sehat-sehat ya Bapa, sehingga mereka juga bisa menjadi orang tua kebanggaan kami ya Bapa. Dan tak lupa juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat gereja kami, kepada pertua, diakan, pendeta semuanya ya Bapa. Tuhan memberkati sehingga gereja kami juga bisa tetap melayani ya Bapa, melayani orang-orang yang membutuhkan dan melayani juga setiap jemaat ya Bapa. Dan tak lupa juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati semuanya Bapa, sehingga bangsa dan negara kami tetap aman dan kami juga terhindar dari pandemi ini, dan sehingga pandemi ini bisa selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami dalam nama anak Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kita berdoa Bapa kami. Mari sama-sama adik-adik kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami tetap dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa.